Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Zaida Zakiyah, NPM 042 dari kelas E. Yang saya hormati Ibu Irawi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang mini project saya yang berjudul korelasi antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. Korelasi antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. Langkah yang pertama, kita menentukan judul. Judul saya yaitu korelasi antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. Yang kedua, analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada korelasi antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. H1, ada korelasi antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. Ketiga, teknik pengambilan data yang digunakan. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Berikut adalah pertanyaan yang saya ajukan pada kuesioner. Yang pertama, berapa jumlah aplikasi e-commerce yang Anda miliki di ponsel atau gawai Anda? Yang kedua, berapa kali dalam sebulan Anda berbelanja online? Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, dan kita mendapatkan data sebagai berikut dari 41 responden. Dengan X adalah jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki di ponsel atau gawai, dan Y-nya adalah jumlah berbelanja online dalam sebulan pada mahasiswa. Kemudian, data yang kita peroleh ini kita masukkan ke dalam Excel seperti ini. Jika sudah dimasukkan ke dalam Excel, kita akan mencari nilai koefisien korelasinya. Untuk rumus mencari koefisien korelasi adalah korel. Kemudian kita masukkan data Y-nya. Lalu kita masukkan dulu data X-nya, kemudian kita masukkan data Y-nya. Lalu klik Enter. Dan kita peroleh R sama dengan 0,2689. Atau bisa kita bulatkan 0,269. Kemudian untuk menghitung koefisien determinasi adalah R dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 7,233773. Kita bulatkan menjadi 7,23%. Lalu, untuk uji signifikasi, perumusan hipotesis. HO, mu sama dengan 1, kemudian H1, mu tidak sama dengan 1. Untuk mengetahui taraf nyata dan T-tabel, kita akan menggunakan alfanya yaitu 0,05, kemudian N-2, N adalah sampel kita yaitu 41 dikurangi 2 mendapatkan hasil 39. Untuk taraf nyata dan T-tabel, kita akan memasukkan rumus tin V. Kemudian kita masukkan probabilitasnya atau alfanya ini yaitu 0,05. Lalu kita kali dengan 39. Hasilnya adalah 2,022691. Kemudian kita menghitung nilai T hitung.
Untuk nilai T hitung sendiri rumusnya adalah R dikali dengan akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Untuk R kuadrat, kita masukkan R-nya, kemudian angkat 2, 0,0723. Kemudian N-2-nya adalah 41 dikurangi 2, yaitu sama dengan 39. Untuk mencari T hitung, langsung kita masukkan R dikali dengan akar N-2. Untuk rumus akar adalah reski RT N-2 yaitu 39 tutup kurung, kemudian dibagi dengan 1 akar 1, kita masukkan lagi SQRT 1 min R kuadrat tutup kurung. Nilai dihitung kita peroleh 1,743893. Lalu data yang telah kita hitung tadi ini kita masukkan ke dalam Word. Seperti ini. Maaf. Saya telah melakukan perhitungan secara manual dan hasilnya sama, yaitu 0,2689, sama seperti yang di Excel ini. Kemudian perhitungan koefisien determinasinya 7,23%. Artinya variabel Y dipengaruhi variabel X sebesar 7,23%. Sisanya 100% dikurangi 7,23% adalah 92,77% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Lalu T tabelnya 2,02269 ini. Lalu nilai T hitungnya 1,7435. Untuk hasil pengolahan data, saya menggunakan web Statistik Kingdom dan memperoleh data sebagai berikut. Korelasinya sama, 0,269. Kemudian, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa T hitung 1,7435 kurang dari T tabel 2,02269. Lalu p-value 0,08906 lebih dari 0,025. Dengan koefisien korelasi tidak cukup kuat untuk menjadi signifikan antara kedua variabel. 2. Uji asumsi atau validity menunjukkan bahwa test power rendah pada 0,4872 sehingga HO tidak dapat ditolak dan disarankan untuk meningkatkan daya uji seperti menggunakan sampel yang lebih besar. Berdasarkan metode Turkey-Vance, K sama dengan 1,5, variabel X mengandung 3 outlier potensial yaitu 7,32% dari pengamatan, sedangkan variabel Y tidak mengandung outlier. Diasumsikan distribusi residual tidak mengikuti distribusi normal. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah secara perhitungan koefisien korelasi HO diterima sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara jumlah aplikasi e-commerce yang dimiliki dengan kecenderungan belanja online per bulan di kalangan mahasiswa. Kemudian, berdasarkan uji asumsi, disarankan untuk meningkatkan daya uji seperti menggunakan sampel yang lebih besar atau meningkatkan signifikasi. Sekian penjelasan dari mini project saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.